Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrani Aulia Rahmi. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan membacakan tentang teks hikayat yang berjudul Malin Deman. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Malin Deman. Untuk bertahan hidup, dia bekerja di ladang milik pamannya yang terletak di pinggir hutan. Tak jauh dari situ ada sebuah rumah yang dihuni oleh seorang janda tua bernama Mandeh Rubiah. Mandeh Rubiah adalah wanita yang baik hati dan akrab dengan Malin. Dia sering mengirimi pemuda itu makanan saat menjaga ladangnya pada malam hari. Bahkan, dia sudah dianggap anak sendiri oleh janda itu. Pada suatu malam, Malin Deman merasa haus saat menjaga ladang. Dia berniat untuk meminta air minum ke rumah Mandeh Rubiah. Sesampainya di pekarangan, dia mendengar suara beberapa perempuan yang berasal tak jauh dari kolam yang terletak di belakang pondok wanita tua itu. Malin pun mengendap-endap menuju tempat tersebut dan terkejut saat melihat 7 bidadari sedang mandi di sana. 7 pemuda tersebut begitu terpesona saat melihat kecantikan para bidadari. Wow, gak bisa dibayangin ya, 7 bidadari. Tak jauh dari tempatnya berdiri, tergeletak 7 selendang milik para bidadari. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia mengambil salah satu selendang itu dan disembunyikan di rumah ibu angkatnya. Wah, ada 7 selendang. Aku ambil Dan ternyata selendang yang diambil adalah milik bidadari bungsu. Bidadari bungsu menangis karena tidak bisa kembali ke kayangan. Selendang aku sepertinya hilang, Kak. Melihat hal itu, Malin Deman kemudian mendekati dan mengajaknya untuk tinggal di rumah Mandeh Rubiah. Bidadari itu pun kemudian diangkat anak oleh Rubiah dan dipanggil putri bungsu. Sejak saat itu, Malin Deman semakin sering pergi ke tempat Mandeh Rubiah dan menjadi akrab dengan putri bungsu. Akibat sering bertemu, kedua muda-mudi tersebut saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Tidak lama kemudian, kebahagiaan pasangan semakin bertambah setelah dikaruniai seorang putra tampan yang diberi nama Sutan Duano. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Malin Deman mulai gemar berjudi. Dia bahkan sering berhari-hari tidak pulang. Nasihat sang istri untuk tidak berjudi lagi pun tidak diindahkannya atau tidak diabaikannya. Lanjut aja terus gitu. Melihat kelakuan suaminya, putri bungsunya sudah tidak tahan lagi, hanya bisa menangis dan menjadi rindu dengan rumahnya di kayangan. Hingga pada suatu hari saat sedang mencari barang, perempuan cantik itu tidak sengaja menemukan selendangnya. Dia kemudian menyuruh seseorang untuk menyuruh Malin pulang kalau masih ingin melihat anak dan istrinya di rumah. Namun setelah ditunggu beberapa lama, laki-laki itu tidak juga kunjung pulang. Dan pada akhirnya, putri bungsu memutuskan untuk pulang ke kayangan dengan membawa serta anak lelakinya tanpa menunggu sang suami pulang. Sementara itu, Malin kembali ke rumah dengan perasaan sangat menyesal karena sudah tidak mendapat anak istrinya di rumah. Wow, that's a good story. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya bacakan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita teks hikayat singkat ini mungkin kisahnya sedikit mirip dengan cerita rakyat Jakarta. Ya memang kedua cerita tersebut hampir sama, hanya saja latar tempatnya yang berbeda. Meskipun begitu, kisahnya tetap menarik kan? Oh iya, tidak hanya menghibur, kisah ini juga mengandung nilai moral yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah jangan jadikan kebohongan sebagai fondasi kehubungan yang akan kamu jalani. Karena sebaik apapun kamu menutupinya, suatu hari nanti pasti akan terbongkar. Juga seperti apa yang dialami oleh Malim Deman pada cerita di atas. Makanya, kalau kamu tidak mau hal itu terjadi pada dirimu, lebih baik bersikap jujur. Jika memang dia cinta, pasti akan menerima keadaan kamu apapun itu. Dan terima kasih.